Anatomi mata itu terdiri dari yang pertama konjungtiva, iris, kornea, pupil, lensa, sklera, makula, retina, optic nerve, koroid, dan virus. Mata adalah organ sensori kompleks yang mempunyai fungsi optikal untuk melihat dan saraf untuk transduksi atau mengubah bentuk energi ke bentuk lain bentuk sinar. Aparatus optikus mata membentuk dan mempertahankan ketajaman fokus objek dalam retina. Fotoreseptor dalam retina mengubah rangsangan sinar ke dalam bentuk sinyal saraf, kemudian mentransmisikan ke pusat visual di otak melalui elemen saraf integratif. Visi katarak. Katarak merupakan keadaan di mana terjadi kekaruhan pada serabut atau bahan lensa di dalam kapsul lensa. Umumnya terjadi akibat proses penuaan yang terjadi pada semua orang yang berusia lebih dari 65 tahun. Penyebab terjadinya kekeruhan lensa bisa disebabkan oleh gangguan perkembangan dan metabolisme dasar lensa atau akibat sekunder dari tindakan pembedahan lensa, penggunaan kortikosteroid jangka panjang, dan penyakit lokal ataupun umum. Klasifikasi. Berdasarkan usia, katarak diklasifikasikan dalam yang pertama, katarak kongenital, yaitu katarak yang sudah terlihat pada usia di bawah 1 tahun. Kedua, katarak juvenil, yaitu katarak yang terjadi sesudah usia 1 tahun. Dan yang ketiga, katarak senilis, yaitu katarak yang terjadi setelah usia 50 tahun. Yang pertama, katarak kongenital. Katarak kongenital adalah katarak yang mulai terjadi sebelum atau segera setelah lahir dan bayi berusia kurang dari 1 tahun. Katarak kongenital merupakan penyebab kebutaan pada bayi yang cukup berarti, terutama akibat penanganan yang kurang tepat. Katarak yang ditemukan pada bayi baru lahir atau keturunan. Katarak juvenil. Katarak yang lembek dan terdapat pada orang muda yang mulai terbentuknya pada usia kurang dari 9 tahun dan lebih dari 3 bulan. Katarak juvenil biasanya merupakan kelanjutan katarak kongenital. Dan yang ketiga ada katarak senilis. Katarak senilis adalah semua kekeruhan lensa yang terdapat pada usia lanjut, yaitu usia di atas 50 tahun. Penyebabnya sampai sekarang tidak diketahui secara pasti. Poin yang kelima yaitu etiologi. Penyebab sistemik katarak yaitu diabetes, kelainan metabolik lain termasuk galaktosemia, penyakit Fabry, hipokalsemia, cedera mata, obat-obatan sistemik, terutama steroid, chlorpromazine, infeksi seperti rubella kongenital, distrofi myotonik, dermatitis atopik, sindrom sistemik, Down dan Low. Kongenital termasuk katarak turunan, radiasi sinar X. Pada banyak kasus, penyebabnya tidak diketahui. Katarak biasanya terjadi pada usia lanjut dan bisa diturunkan. Pembentukan katarak ini dipercepat oleh faktor lingkungan, seperti merokok atau bahan beracun lainnya. Katarak bisa disebabkan oleh cedera mata, penyakit metabolik seperti diabetes, dan obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid. Poin yang keenam yaitu ada gejala. Gejala pada katarak seperti kesulitan melihat pada malam hari, melihat lingkaran di sekeliling cahaya seperti menyilaukan mata, penurunan penajaman penglihatan bahkan pada siang hari, sering berganti kacamata, dan penglihatan ganda pada salah satu mata. Selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi katarak. Yang pertama, kadar kalsium darah rendah. Yang kedua, diabetes. Yang ketiga, pemakaian kortikosteroid jangka panjang. Yang keempat, berbagai penyakit peradangan dan penyakit metabolik. Yang kelima, faktor lingkungan seperti trauma dan penyinaran. Selanjutnya yaitu ada komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi pada katarak tergantung stadiumnya. Pada stadium imatur dapat terjadi glaukoma sekunder akibat lensa yang mencembung, sehingga mendorong iris dan terjadi blokade aliran aqueous humor. Sedangkan pada stadium hipermatur dapat terjadi glaukoma sekunder akibat penyumbatan kanal aliran aqueous humor oleh massa lensa yang lisis. Dan dapat juga terjadi uveitis vakotoksi. Komplikasi pada katarak juga dapat diakibatkan pasca operasi katarak seperti
ablasio retina, astigmatisma, uveitis, endoftalmitis, glaukoma, dan pendarahan. Selanjutnya yaitu ada diagnostik tes katarak, yaitu slit lamp. Selanjutnya yaitu ada pengobatan katarak. Yang pertama, pengangkatan lensa. Nah, pengangkatan lensa ini ada dua macam. Yang pertama, ekstrakapsuler, yaitu lensa diangkat tapi kapsul tetap ada. Yang kedua, intrakapsuler, yaitu lensa dan kapsul diangkat sehingga pembedahan ini mengakibatkan pasien tidak dapat melihat. Yang kedua yaitu operasi katarak. Untuk perawatan katarak pada pasien, yang pertama, pasien diminta untuk tidak berenang selama 1-3 bulan. Yang kedua, pasien dianjurkan untuk tidak memiringkan kepala ke arah insisi. Yang ketiga, pasien diminta untuk tidak mengending dan membungkuk. Yang keempat, pasien diminta untuk menjauhi tempat umum yang dimana banyak debu. Lalu yang kelima, edukasi pasien dalam penggunaan obat tetes serta salep. Lalu yang terakhir yaitu diagnosa katarak. Yang pertama, diagnosa keperawatan preoperasi, gangguan persepsi sensori, resiko cedera atau resiko jatuh, ansietas atau cemas, dan defisit pengetahuan. Yang kedua, diagnosa keperawatan postoperasi, gangguan persepsi sensori, penglihatan, nyeri atau gangguan nyaman, resiko infeksi, resiko cedera atau resiko jatuh, dan defisit pengetahuan.